البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, masih membahas tentang permisalan kaum munafikin, yaitu sekarang masuk pada kalam Ibnul Qayyim setelah menyebutkan ayat muka surat 30. Qala rahimahullahu ta'ala, fa daraba lil munafiqin bihasabi halihim masalain. Maf'ul bihnya paling akhir itu masalain. Maka Allah membuat dua permisalan untuk kaum munafikin sesuai dengan keadaan mereka. Masalan nariyan wa masalan ma'iyah. Permisalan yang bersifat api dan permisalan yang bersifat air. Lima fil ma'i wan nari minal idha'ati wal isyraqi wal hayah. Karena di dalam air dan api ada pencahayaan, ada juga pembakaran, dan ada kehidupan. Ya, ini penyebutan secara kumulatif semuanya. Baru kemudian dibagi-bagi. Sekarang masalah api. Fa innan nar madatun nur. Karena api itu adalah bahan terbentuknya cahaya. Wal ma'madatul hayah, sedangkan air itu bahan terbentuknya kehidupan. Wa qad ja'alallahu subhanahu al-wahyalladzi anzala minas sama, dan Allah yang maha suci telah menjadikan wahyu yang Dia turunkan dari langit mutadamminan lihayatil qulubi wastinaratiha, mengandungi hidupnya hati dan bersinarnya hati. Inilah wahyu. Wahyu mendatangkan kehidupan hati. Maka apa? Permisalannya adalah seperti air hujan, seperti yang disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Musa al-Asy'ari. Dan juga permisalannya adalah yaitu istinaratiha, yaitu apa? Membuat hati itu bersinar. Wahyu menyebabkan hati menjadi terang, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang apa? Yukhrijuhum minan nur minadz zulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Sebagaimana juga dalam hadis Abi Abdillah dari sahabat Rasulullah yang terkenal dengan julukan sebagai Abu Abdillah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tatkala Allah menciptakan manusia, menciptakan keturunan Adam, lalu Allah melemparkan sinar kepada mereka. Yang terkena sinaran itu maka dia akan mendapatkan hidayah, yang tidak terkena sinaran itu dia tersesat. Ini menunjukkan wahyu itu memang memiliki pola air dan pola api, pola kehidupan dan pola pencahayaan. Ya, baik. Kemudian kata beliau, walihada sammahu ruhan wa nura. Maka dari itu Allah Ta'ala menamakan Al-Quran sebagai ruh dan kehidupan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nura. Sebagaimana di akhir-akhir surat Asy-Syura, demikianlah kami telah wahyukan kepadamu ruh dari sebagian urusan kami. Dulu engkau tidak tahu apa itu iman, apa itu kitab suci dan apa itu iman, tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Jadi apa? Quran memang memiliki sifat ruh dan sifat cahaya untuk kehidupan dan untuk bimbingan dan penyinaran.
wa ja'ala qabilihi ahya'an fin nur, dan Allah menjadikan orang-orang yang menerima wahyu tadi adalah orang-orang yang hidup berada di dalam cahaya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Apakah orang yang semula dia mati, kemudian kami hidupkan dia, lalu kami berikan kepadanya cahaya yang dengan itu dia berjalan di tengah-tengah umat manusia, dan seterusnya sampai akhir ayat. Orang yang kafir itu hakikatnya mereka mati. Lalu ketika mereka masuk Islam, mendapatkan hidayah wahyu dari Allah, wahyu yaitu apa? Membaca Al-Quran dan seterusnya, maka hatinya menjadi hidup. Kemudian yaitu apa? Masuk Islam, hatinya jadi hidup. Kemudian terus-menerus mempelajari Quran sehingga semakin bercahaya, mendapatkan bimbingan untuk berjalan di kegelapan malam, istilahnya. Wa man lam yarfa bihi ra'san amwatan fi dhulumat. Sedangkan orang yang tidak mengangkat kepalanya kepada wahyu tadi, yaitu tidak peduli, tidak ambil berat kepada wahyu tadi, Allah jadikan mereka itu orang-orang yang mati di dalam kegelapan. Na'udzubillah, tidak mendapatkan cahaya dan tidak mendapatkan juga apa? Air kehidupan, istilahnya. Wa akhbara an halil munafiqin. Tayyib. Setelah kita tahu gambaran wahyu dan bahwasanya orang yang beriman kepada wahyu itu dia mendapatkan dua jenis keuntungan, yaitu air kehidupan dan api yang menyinari. Sekarang bagaimana yang tidak mau menerima wahyu? Dan Allah mengkabarkan tentang keadaan para munafikin bin nisbati ila hadzihim minal wahyi, dari sudut pandang bagian yang mereka dapatkan dari wahyu. Apa yang mereka perbuat ketika wahyu itu datang dan apa yang akan mereka dapatkan. Annahum bimanzilati man istauqada nara. Mereka itu bagaikan orang yang menyalakan api. Litudi Allah, agar api itu menyinari dia, wa yang tafi'a biha, dan agar dia mengambil manfaat dari api tadi. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan penyinaran di tempat yang gelap. Wa hadza li'annahum dakhalu fil Islam. Kenapa mereka itu menyalakan api? Kenapa? Karena mereka sudah masuk ke dalam Islam. Fastadha'u bih, maka mereka mendapatkan cahaya dari api tersebut. Dengan apa? Dengan Islam itu mereka mendapatkan penyinaran, tidak lagi disesatkan oleh patung-patung yang tidak ada gunanya itu, tidak lagi disesatkan oleh syaitan yang membuat mereka rugi dan celaka itu. Mereka paham, mereka tahu kebenaran. Ini ketika mau masuk Islam dan menjalankan isi Islam, hakikatnya dia sudah menyalakan bahan penyinaran, menyalakan api. Wang tafa'u bih, mereka mengambil manfaat dengan Islam itu. Wa amanu bih, mereka beriman. Ini istilahnya awal-awalnya, namanya bersyahadat, dihukumi sebagai muslim dan dihukumi telah punya iman. Wa khalatul muslimin, dan mereka bercampur dengan kaum muslimin. Walakin lamma lam yakun li suhbatihim madatun min qulubihim min nuril Islam. Akan tetapi tatkala mereka itu tidak ditemani, hati mereka tidak ditemani oleh cahaya Islam, yaitu apa? Islam cuma di mulut saja, tidak betul-betul memperdalam Islam dan mengikuti bimbingannya. Tufi'a anhum, maka cahaya Islam itu dipadamkan dari mereka. Wa zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka. Walam yakul binarihim, Allah tidak berfirman Allah menghilangkan api mereka. Ini adalah apa? Kata-kata yang sangat mendetail. Bukankah ayatnya mengatakan istauqada nara, menyalakan api? Tapi setelah itu Allah mengatakan apa itu? Setelah membicarakan masalah api, tahu-tahu Allah bilang zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka. Bukan api mereka, tapi cahaya mereka. Berarti di sini ada isyarat apa itu? Masih ada yang tersisa
di dalam apa yang mereka nyalakan tadi. Karena yang dihilangkan bukan apinya, yang dihilangkan cahayanya. Apa yang tersisa? Yaitu pembakarannya. Makanya tadi Imam Ibnul Qayyim mengatakan api itu memiliki penyinaran dan pembakaran, idha'ah wa isyraq. Ketika cahayanya yang dihilangkan bukan apinya, berarti masih ada jejak api di situ. Bagian apanya? Pembakarannya. Mereka terbakar. Tayyib. Kata beliau di sini, fa innan nara fihal idha'atu wal ihraq. Karena api di dalamnya itu ada dua bahan. Ada dua pola, yaitu pola penyinaran dan pola pembakaran. Kita tidak perlu masuk ke dalam api, cukup kita di dekat api, kita mendapatkan penyinaran, ada cahaya. Sementara yang di tengah-tengah api, itu membakar, itu akan menghanguskan. Fadhahaballahu bima fiha minal idha'ah. Allah menghilangkan apa yang ada di dalam api itu yang berupa penyinaran. Wa abqa alaihim ma fiha, dan Allah menyisakan kepada mereka apa yang ada di dalamnya. Nah, ini gimana itu? Ma fiha min lalu titik. Ini boleh jadi dulu muridnya Ibnul Qayyim agak tergesa-gesa dalam menulis, mungkin apa karena situasi yang susah, atau murid dari murid mereka yang menyalin setelah itu sehingga ada kata-kata yang hilang. Namun tatkala kita mengetahui bahwasanya asal dari kitab ini adalah diambil dari kitab yang lain, maka apa? Kita ambil faedah. Inilah pentingnya kita membaca buku bukan hanya satu, tapi kita ambil buku-buku Ibnul Qayyim yang lain. Nah, sekarang alhamdulillah kita mendapatkan kelengkapannya. Kita baca catatan kaki yang ke-13. Qala al-mu'allif wafaqahullah, ibaratul Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi Ijtima'il Juyushil Islamiyah. Ungkapan yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah bagaimana? Muka surat yang ke-22, fa innan nara fiha isyraqun wa ihraq. Api itu memiliki penyinaran dan pembakaran. Nah, ini memang agak lain sedikit cara kalimatnya di dalam kitab ini, tapi intinya sama. Fa dhahaba bima fiha minal isyraq. Ini tadi beliau mengatakan apa? Minal idha'ah. Dalam Ijtima'ul Juyush minal isyraq. Allah menghilangkan apa yang ada di dalam api itu yang berupa penyinaran, wa huwan nur, yaitu cahaya, wa abqa alaihim ma fiha minal ihraq, dan Allah mengekalkan kepada mereka apa yang ada di dalam api tersebut berupa pembakaran. Nah, inilah lafaz yang hilang dari asalnya, yaitu apa? Minal ihraq wa huwan nariyah, dan inilah sifat api, yaitu apa? Pembakaran. Baik, kembali ke atas. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Adapun kalau kita ambil langsung dari kitab yang sama, yaitu apa? I'lamul Muwaqqi'in, kita juga mendapatkan kekurangan di situ. Mungkin apa? Ada sebagian yang terhapus. Alhamdulillah Ibnul Qayyim menulis bukan hanya sekali. Terkadang ada kata-kata yang terulang di kitab yang lain. Ini wajar dan itu menguntungkan kita. Baik. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Allah membiarkan mereka berada di dalam kegelapan-kegelapan tanpa mampu melihat. Gelap karena tak ada cahaya, tapi masih terus terbakar. Apa efek pembakaran? Nanti akan disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Fa hadza haluman absara summa ami. Maka ini adalah keadaan orang yang melihat lalu dia buta. Na'udzubillah. Sempat melihat, buktinya apa? Dia sudah masuk Islam, sempat mendapatkan cahaya, lalu cahaya itu padam. Bagaikan apa? Orang yang sempat melihat lalu buta. Wa arafa summa ankar. Dia adalah orang yang sudah tahu lalu dia mengingkari. Dia tahu Islam itu benar, tapi setelah itu ternyata dia berkhianat, memilih menjadi orang munafik, bersekutu dengan orang-orang kafir. Wa dakhala fil islami tsumma faraqahu biqalbi. Dia masuk ke dalam Islam lalu dia memisahkan diri dari Islam dengan hatinya. Fa huwa la yarji', maka dia tidak kembali.
Walihada qal, maka dari itu Allah berfirman, fahum la yarji'un, maka mereka tidak kembali. Allah tutup mati hati mereka karena sudah tahu kebenaran lalu sengaja menentangnya. Summa dzakara halahum bin nisbati ilal masalil ma'i. Lalu Allah menyebutkan keadaan mereka dari sudut pandang permisalan yang bersifat air. Baik, yang pembakarannya belum dibahas secara sempurna. Insya Allah nanti akan sampai di situ. Apa efek pembakaran dan bentuknya seperti apa? Kita lanjutkan yang disebutkan di dalam matanya ini. Tentang permisalan kedua adalah air. Fashabbahahum bi ashabi sayyib. Maka Allah mempermisalkan para munafikun tadi seperti orang yang terkena hujan. Wahwal mator, ya, sayyib itu mator, hujan. Alladzi yashubu ay yanzilu minas sama, yaitu yang turun dari atas, fihi dzulumatu wa ra'du wa barqa. Di dalamnya ada kegelapan-kegelapan, ada kegoncangan, yaitu apa? Guruh itu, dan ada kilat. Falidha fi basairihim wa uqulihim. Maka disebabkan, lamnya adalah lamus sababiyah, disebabkan oleh lemahnya mata hati mereka dan akal-akal mereka, istajat alaihim zawajirul Quran, terasa berat bagi mereka herdikan-herdikan, tegahan-tegahan dari Al-Quran. Inilah gambaran orang-orang yang memandang hujan itu dari sudut pandang yang merugikan. Memandang hujan ini menimbulkan kegelapan, hanya mendatangkan petir yang menakutkan. Mereka tidak melihat hikmah di balik itu. Bagaikan apa? Yaitu inilah gambaran para munafikun. Mereka tidak memandang wahyu, yang mana hakikatnya adalah air hujan yang menghidupkan hati. Mereka tidak memandang wahyu itu kecuali dari sisi yang merugikan. Kenapa sih Quran isinya larangan-larangan aja? Susahlah hidup kita macam ini. Mencari yang halal aja susah, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal, kata mereka. Ini buruk sangka pada Allah, dan ini ucapan orang yang sangat jahil tentang Allah. Baik. Nah, ini adalah karakter para munafikun yang di dalam hatinya ragu pada Allah Ta'ala dan janji Allah Ta'ala. Wa wa'iduh, ancaman-ancaman Allah itu terasa berat bagi mereka. Wa tahdiduh, demikian pula ugutan Allah terasa berat bagi mereka. Wa awamiruhu wa nawahi, perintah-perintahnya dan larangan-larangannya terasa berat bagi mereka. Maka apa? Kita membaca kitab-kitab seperti ini, juga membaca Quran, kita diperintahkan untuk menilai diri sendiri. Kita termasuk yang mana sebenarnya? Apakah termasuk mukminin yang gembira dengan wahyu, ataukah ternyata di hati kita ada kemunafikan, benci dengan larangan-larangan yang ada dalam Quran, benci kepada perintah-perintah yang Allah tegakkan dalam Quran? Ya, ini adalah sebagai apa? Sebagai cara untuk membersihkan diri sendiri, mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Wa khitabuh, demikian pula pembicaraan Allah, alladzi yushbihus sawa'iq, menyerupai halilintar, menyerupai petir. Setiap kali dibacakan Quran, maka mereka itu benci, mereka itu memilih untuk lari seperti orang lari dari petir. Inilah gambarannya. Siapa berarti yang paling sesuai dengan karakter munafikin ini? Syaitan. Ketika dibacakan Quran lari dia, ketika mendengar azan lari dia. Dia betul-betul menjadikan itu sebagai sesuatu yang menyakitkan. Na'udzubillah. Syaitan dan iblis. Fahaluhum kahaliman asabahu mator. Maka keadaan mereka seperti keadaan orang yang tertimpa air hujan, fihi zulmatun wa ra'dun wa barqa. Di dalamnya ada kegelapan, ada guruh dan ada petir, dan ada kilat. Falidha fihi wa khawarih, disebabkan oleh lemahnya dia dan pengecutnya dia. Khawarih itu penakut. Ja'ala usbu'aihi fi udhunaihi, dia meletakkan kedua jarinya di kedua telinganya. Ini juga apa? Akumulatif, yaitu mimbabi al-ijmal. Bukan masing-masing telinga ada dua jari, tapi masing-masing telinga diletakkan padanya satu jari.
Wal ghamadha ainai, dia menutup kedua matanya, khasyatan min sawa'iqin tusibuh, dia khawatir petir itu menimpa dirinya. Bukan berarti orang yang ketika ada petir dia menutup telinga dan memejamkan mata ini berarti dia munafik, bukan itu. Tapi apa? Jelas kita lemah, kita siapa berhadapan dengan petir. Tetapi apa? Dan ini wajar. Cuma Allah mempermisalkan orang yang diberi wahyu Quran, dibacakan padanya Quran, justru berbuat seperti orang yang takut petir. Padahal Quran ini adalah untuk kebaikan. Baik. Wa qad syahadna nahnu wa ghairuna kasiron, harusnya apa? Kasiron kan? Kasiron min makhanisi talamidil jahmiyati wal mubtadi'ah. Bagusnya kasiron ada alifnya. Sungguh kami dan orang-orang selain kami telah menyaksikan banyak orang dari makhanis. Makhanis ini yaitu apa? Kalau bahasa di sini pondan. Kalau Indonesia bilang apa itu? Bencong itu. Murid-murid dari Jahmiyah. Siapa murid-murid Jahmiyah yang dikatakan makhanis? Mereka adalah Mu'tazilah. Baik. Wal mubtadi'ah, dan para mubtadi'ah secara umum, idza sami'u syai'an min ayati as-sifat, jika mereka mendengar sedikit saja dari ayat-ayat sifat, wa ahadits sifat, dan hadis-hadis sifat, al munafiyati li bid'atihim, yang meniadakan bid'ah mereka, mengalahkan, menentang, menghancurkan bid'ah mereka, ra'aitahum anha mu'ridin. Engkau atau kami ya, atau saya ya. Kalau kembali ke Ibnul Qayyim ya saya, ra'aituhum. Saya melihat mereka berpaling dari ayat-ayat tadi. Bukan malah gembira, oh ternyata inilah keputusan Allah, bahwasanya Allah memang tinggi di atas arasta. Bahkan mereka benci dengan ayat-ayat dan hadis-hadis tadi. Mereka berpaling dari dalil itu. Baik. Kelanjutannya besok malam waktu yang berikutnya insyaallah, wallahu a'lam.